Shalom Shalom anak anak muda. muda. Perkenalkan nama saya Ibanes. Dan saya Berlinda. Di kesempatan pada saat ini kami akan berbagi tips tentang tetap sehat secara mental di masa pandemi COVID-19 ini. Penasaran? Simak terus ya teman-teman. Apa definisi sehat mental? Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi sehat mental. Sehat mental diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera maupun mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Ya, jadi sehat mental itu mampu ini teman-teman, bersosialisasi di lingkungannya. Jadi nggak individual gitu teman-teman. Dan mampu mengenal potensi dirinya. Mengenal potensi dirinya itu seperti ya teman-teman mengenali apa yang ada di dalam diri teman-teman itu. Oh, ini mungkin saya kurang tidur, berarti kita harus tidur lebih awal gitu. Dan mungkin baru kecapean, mungkin kerja atau olahraga yang terlalu berlebihan itu, ya kita nggak apa ya teman-teman, nggak itu olahraga berlebihan, dan kerjanya ya juga ya sebisa mungkin gitu, tapi tetap fokus ya teman-teman ya. Oke. Dan di masa pandemi ini pasti teman-teman itu uh, mengalami stres ya dalam masa pandemi ini. Nah, apa sih yang membuat teman-teman mengalami stres di masa pandemi COVID-19 ini? Ini saya akan kasih tahu tips sedikit ini dari saya. Ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri maupun kesehatan orang lain yang disayangi. Perubahan pola tidur atau pola makan. Nah, ini teman-teman, mungkin kita ya sebagai manusia yang gimana itu khawatir gitu, mungkin kadang mengalami perubahan yang signifikan ya teman-teman. Kayak contohnya aja tidur itu harus cukup ya. Jadi teman-teman ya nggak bisa apa ya teman-teman, nyepelein soal tidur ya. Nah, walaupun itu kelihatannya gampang, tapi itu sangat, menurut aku itu sangat fatal sih ya. Soalnya kerja buat beraktivitas itu kita butuh tidur cukup. Dan ini keempat, memperparah kondisi fisik seseorang yang memiliki riwayat penyakit kronis dan gangguan psikologis, dan menggunakan obat-obatan. Nah, teman-teman, tadi kalau teman-teman sangat stres itu di masa pandemi ini, teman-teman jangan lari ya teman-teman dari Tuhan, dan tetap bergantung sama Tuhan. Jangan lari mencari apa ya, pertolongan gitu, pergaulan yang salah itu, obat-obatan itu, dan teman-teman harus menjaga itu ya, jangan sampai lah. Oke, itu siapa saja yang rentan terdampak pada kesehatan jiwa akibat pandemi COVID-19. Jika mengacu pada struktur usia penduduk, maka kelompok rentan yang terdampak pada kesehatan jiwa dan psikososial akibat infeksi COVID-19 itu diantaranya perempuan, anak dan remaja, dan lanjut usia atau lansia. Nah, ini teman-teman, ini harus dijaga ya teman-teman kesehatannya di masa pandemi ini. Bagi yang perempuan itu ya menjaga kondisi tubuh, itu lagi saya ingatkan lagi, tidur yang cukup. Anak ini sangat rentan juga, karena
sering main-main sama anak-anak yang lain dan nggak tahu habis megang apa. Jadi peran orang tua ini sangat penting buat menjaga kesehatan anak juga. Remaja apalagi remaja zaman sekarang itu kan ya kalau dibilangin susah, merasa menang sendiri. Jadi remaja itu harus hati-hati ya. Jadilah remaja yang bijaksana. Dan yang lanjut usia atau lansia, ya kita sebagai anak muda, ya kita harus memberitahu mungkin kakek, nenek gitu. Habis ini harus cuci tangan dulu, walaupun itu memang perlu kesabaran yang khusus, tapi kita harus mencintai keluarga kita ya teman-teman. Jadi jangan semena-mena ya udah ini aku bodo amat, orang tua aku ya biar kakek nenekku biar itu urusan dia sendiri. Nah tapi jangan gitu ya teman-teman, itu yang salah. Jadi teman-teman harus benar-benar mewaspadai COVID-19 ini agar tidak terkena di keluarga. Selanjutnya, apa sih yang bisa kita lakukan agar tetap sehat mental? Yang pertama yaitu mindfulness. Mindfulness adalah suatu kondisi di mana pikiran, perasaan, dan tubuh kita berada pada saat ini, tidak mengembara ke masa lalu maupun masa depan. Jadi maksudnya ini teman-teman, kita itu harus fokus ke depan ya, jangan fokus ke masa lalu. Terus yang kedua yaitu guided imagery. Ini membayangkan sesuatu yang menyenangkan dengan berbagai modalitas seperti visual, auditori, dan kinestik untuk membantu meningkatkan imajinasi. Terus yang ketiga yaitu self-talk. Ini adalah bicara kepada diri sendiri dengan kalimat positif. Perlu diketahui bahwa emosi cenderung dipengaruhi oleh pikiran kita, yang mana pikiran kita sangat tergantung dari bagaimana kita menafsirkan suatu peristiwa penting untuk kita memperbaiki kembali apa yang menjadi isi pikiran kita. Dan yang terakhir, expressive writing. Ini adalah refleksikan pikiran dan perasaan yang Anda alami selama masa pandemi ke dalam bentuk tulisan. Ini bisa seperti kita nulis di buku gitu, diary boleh, terus juga bisa di blog gitu tuh. Yang selanjutnya, pendekatan spiritualisme. Pahami bahwa ada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan ada hal-hal juga yang tidak dapat kita kendalikan. Terus kita juga harus paham ada Zat yang Maha Kuasa yang maha mengendalikan segala sesuatu. Dengan memahami hal ini, hati kita akan menjadi tenang. Terus selanjutnya, pendekatan spiritualisme juga dapat diterapkan dengan menulis jurnal, entah nikmat sehat sampai hari ini, apa bekerja ataupun kebersamaan dengan keluarga. Sebab tidak semua orang mendapatkan privilege tersebut di masa pandemi ini. Penting bagi kita untuk tetap bersyukur ya teman-teman. Selanjutnya, bijak dalam menyaring informasi atau berita seputar COVID-19. Yang pertama, informasi yang reliable atau dapat dipercaya. Yang kedua, batasi waktu dalam membaca berita. Yang ketiga, tidak semua informasi dari berbagai sumber harus kita ketahui. Dan yang keempat, saring informasi sebelum sharing. Ya, saya meneruskan dari Kak Berlinda ya. Menerapkan hidup bersih dan sehat. Yang pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan dalam setiap waktu ya teman-teman. Habis nyentuh apa itu cuci tangan. Itu buat safety buat diri kita. Yang kedua, gunakan masker dan sediakan sanitizer. Nah, jadi setelah apa-apa gitu, kalau habis cuci tangan kita pakai hand sanitizer.
lebih aman lagi itu teman-teman. Dan pastikan makan asupan-asupan yang bergizi. Yang ketiga ini teman-teman, tidur teratur cukup. Saya ulangin lagi, tidur teratur cukup. Ini sangat penting. Oke, terus kita jangan lupa juga olahraga teratur. Olahraga teratur itu ya kita harus setiap hari ya teman-teman menyempatkan 20 menit setiap hari kita untuk stretching itu, pemanasan. Usahakan selalu berolahraga setiap hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya main sepak bola ya oke, sepak bola. Kalau teman-teman misalnya bulu tangkis oke juga bulu tangkis. Nah, dan mau apa lagi ya teman-teman, mau renang oke, selanjutnya berpikir positif hadapi corona. Nah teman-teman, kita harus berpikiran positif ya teman-teman, jangan overthinking. Ini ya masa anak muda zaman sekarang ini yang kebanyakan overthinking gitu. Jadi menjadi cemas gitu. Berpikir positif dapat menjadi cara yang efektif untuk menanggulangi rasa cemas berlebihan. Oke. Kendati demikian, selanjutnya berpikir positif juga harus diimbangi dengan sikap yang realistis. Teman-teman. Jadi positif aja ini nggak cukup ya teman-teman ya. Kita harus realistis. Gimana sih berpikir realistis dan tetap positif ya teman-teman. Berpikir positif dan realistis. Teman-teman, maka perlu bila kita mengandalkan pikiran positif yang kita bangun lalu abai dengan himbauan pemerintah. Nah teman-teman, jadi jangan abai ya teman-teman. Walaupun kita nggak teman ya, nggak suka aturan-aturan pemerintah gitu, tapi kita nggak boleh ya teman-teman acuh gitu, karena pemerintah itu juga memperhatikan kita, memperhatikan kesejahteraan kita juga. Pakai masker ya harus pakai masker. Jadi jangan semena-mena kita pemerintah nggak tahu terus kita nggak pakai masker. Jangan, cintai diri teman-teman, cintai diri kita dulu, terus baru bisa mencintai orang lain, teman-teman yang lain gitu. Oke, tetap terhubung pada social support. Nah teman-teman, kalau dari saya ya social support, saya puji Tuhan sekali bisa bergabung bersama Komisi Orang Muda Gas Gideon Ayu. Di situ banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang membuat saya menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Dan ini sangat penting sih teman-teman, buat teman-teman yang mungkin resah tentang COVID ya, mungkin teman-teman nggak punya teman di luar sana, mungkin yang teman-teman itu orangnya agak tertutup, bisa banget sih datang di Komisi Orang Muda. Jadi bisa gimana ya, sharing. Ini sangat penting teman-teman, jadi jangan dipendam sendiri ya teman-teman. Unek-unek saudara-saudara, teman-teman, maaf, unek-unek teman-teman, jadi jangan disimpan. Jadi ungkapkan aja, pasti kita bakalan terima sih sesama saudara seiman gitu. Bila disarankan dukungan sosial belum mampu menanggulangi kecemasan akibat COVID-19, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional atau konsultasi psikologi. Nah ini teman-teman, kalau overthinking banget dan malu juga ikut komunitas, jadi teman-teman bisa disarankan di langsung yang konsultan psikologi. Oke, dari saya. Lanjut berikutnya Kak Berlinda yang akan menjelaskan. Terima kasih. Oke, melanjutkan dari Mas Ibanes tadi, meminta bantuan profesional itu seperti psikologi, konselor, dan psikiater. Nah, ini juga penting ya teman-teman untuk menjaga kesehatan mental kita. Selanjutnya tetap produktif dan peduli. Nah,
di masa kali ini, di masa pandemi ini tetap produktif itu perlu ya teman-teman, seperti melakukan kegiatan yang bermanfaat buat kita, seperti ikut kegiatan dan komunitas, bisa dari teman atau dari kerjaan, keluarga juga bisa ya teman-teman. Stop stigma juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kelompok yang distigmatisasi sekaligus masyarakat tempat kelompok tersebut tinggal. Nah, seperti kalau ada teman-teman kita yang terkena pandemi COVID itu, kita harus peduli dan harus membantu, bisa kita chat, tanya kabar, terus tanya apa kesibukan atau kesehariannya supaya mentalnya tetap terjaga dan tidak terganggu kesehatan mentalnya ya teman-teman. Jadi jaga kesehatan mental dapat disimpulkan yang pertama, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu sangat penting ya teman-teman, dan kita itu harus tidur minimal 8 jam ya teman-teman, karena kalau kita tidurnya kurang itu juga mengganggu kesehatan mental kita. Yang selanjutnya adalah me time. Me time itu juga perlu supaya pikiran kita itu juga tenang ya teman-teman, dan pastinya hatinya juga senang ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah olahraga. Olahraga juga perlu ya teman-teman supaya badan kita tetap sehat dan kuat. Dan yang selanjutnya, atur pola makan. Atur pola makan itu juga perlu, karena kalau tidak makan nanti kita lapar dan kesehatan mental kita juga terganggu. Jadi kita harus makan yang cukup. Dan yang terakhir, bersahabat dengan orang yang positif. Ini juga sangat penting ya teman-teman, karena kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak positif itu juga akan mengganggu mental kita. Jadi kita harus pintar-pintar memilih circle pertemanan. Nah, itu tadi tips dari kita berdua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, dan semoga pandemi cepat berlalu dan kita akan bertemu di Komisi Orang Muda secara offline atau tatap muka di gereja. Tetap semangat Dan Tuhan Yesus memberkati. memberkati.